Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Fistiana dengan NIM A111200077, kelas B Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kritik sastra. Pengertian kritik sastra. Secara etimologis, kritik berasal dari kata krites, dari bahasa Yunani yang berarti hakim. Kata kerjanya adalah krinein, yang artinya menghakimi. Kata tersebut juga merupakan pangkal dari kata benda. Kriterion artinya dasar penghakiman. Dari kata tersebut, kemudian muncul kritikos untuk menyebut hakim karya sastra. Pradopo 1994 mengatakan bahwa kritik sastra adalah ilmu sastra untuk menghakimi karya sastra, untuk memberikan penilaian dan memberikan keputusan bermutu atau tidak suatu karya sastra yang sedang dihadapi kritikus. Pengertian kritik sastra baru dikenal sejak tahun 1920-an dan lebih mengacu pada pengertian yang dikemukakan Jessin atau via Pradopo 1994. Bahkan, seperti kita ketahui di Indonesia, Jessin sering dianggap sebagai tokoh kritikus utama, terutama pada tahun-tahun 1960 sampai dengan 1970-an, ketika kritikus sastra belum sebanyak sekarang. Beberapa batasan pengertian kritik sastra tersebut menunjukkan kepada kita bahwa kritik sastra merupakan suatu cabang studi sastra yang langsung berhubungan dengan karya sastra dengan melalui interpretasi atau penafsiran, analisis atau penguraian, dan penilaian atau evaluasi. Hal ini berarti dalam melakukan kritik sastra, kita akan melewati ketiga tahap tersebut. Jika kita akan melakukan kritik terhadap puisi, surat cinta, karya Gunawan Muhammad misalnya, kita pun akan melakukan tindak interpretasi, analisis, dan penilaian. Setelah itu, nilai-nilai hakiki yang terkandung di dalamnya dapat kita tangkap dan pahami sebaik-baiknya, baik nilai atau makna yang dihendaki pengarangnya maupun makna yang terungkap dari struktur puisi tersebut. Teori kritik dan penerapannya dalam sastra Indonesia modern. Kritik sastra merupakan salah satu cabang studi sastra yang penting dalam interaksi dengan ilmu sastra dan sastra. Dalam bidang keilmuan sastra, kritik sastra tidak terpisah dengan cabang studi yang lain, yaitu teori sastra dan sejarah sastra. Walek dan Waren 1968-39. Dalam bidang sastra, kritik sastra merupakan cabang studi sastra yang berhubungan langsung dengan karya sastra yang konkret itu. Walek 1978-35 memiliki peran penting dalam pengembangan. Pradopo 1967-13 berdasarkan hal itu penting untuk meneliti kritik sastra Indonesia modern hingga sekarang. Meskipun usia kritik sastra Indonesia modern belum lama dibandingkan dengan kritik sastra dunia, Eropa, dan Amerika. Misalnya, Walek 1968, selama umurnya yang baru sekitar 60-an tahun,
sudah sangat banyak masalah sastra yang tersangkut di dalamnya. Karena itu, perlu diteliti dan dijelaskan bagaimana wujud dan corak sastra Indonesia modern sejak timbulnya hingga sekarang. Teliti secara teliti dan seksama demi ilmu sastra Indonesia modern khususnya dan ilmu sastra Indonesia pada umumnya. Penelitian kritik sastra Indonesia modern ini perlu dilakukan mengingat tulisan-tulisan atau referensi yang dapat digolongkan dalam penelitian kritik sastra Indonesia modern sebelum memadai. Jenis-jenis kritik sastra berdasarkan dengan pendekatan yang digunakan terhadap karya sastra. Jenis-jenis kritik sastra dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, kritik sastra mimetik. Kritik sastra mimetik ini bertolak pada pandangan bahwa suatu karya sastra, yaitu mengenai gambaran atau rekaan dari lingkungan kehidupan dan kehidupan manusia. Yang kedua, kritik sastra pragmatik. Selanjutnya, kritik sastra pragmatik melihat dari kegunaan suatu karya sastra yang kemudian diteliti dari bidang hiburan, estetika, pendidikan, dan hal lainnya. Yang ketiga, kritik sastra ekspresif. Sementara itu, kritik sastra ekspresif menekankan analisis pada kemampuan pengarang di dalam mengapresiasikan atau menuangkan idenya di dalam wujud sastra. Biasanya pendekatan kritik sastra ini digunakan untuk mengkaji karya sastra puisi. Kritik sastra objektif. Kritik sastra objektif adalah pendekatan untuk melihat karya sastra sebagai karya yang berdiri sendiri. Artinya, karya sastra menjadi objek yang dapat berdiri sendiri dan mempunyai lingkungan kehidupan sendiri. Fungsi kritik sastra. Diciptakannya kritik sastra terhadap satu karya sastra tentu tak lepas dari fungsinya. Fungsi utama kritik sastra digolongkan menjadi dua. Yang pertama bagi pembaca dan yang kedua bagi pengarang atau penyair. Fungsi kritik sastra bagi pembaca yang pertama membantu memahami suatu karya sastra. Yang kedua, menunjukkan keindahan atau estetika yang terdapat di dalam suatu karya sastra. Yang ketiga, yaitu menunjukkan parameter atau ukuran dalam menilai suatu karya sastra. Dan yang keempat, menunjukkan nilai-nilai, misalnya pesan moral yang dapat dipetik dalam sebuah karya sastra. Fungsi kritik sastra bagi pengarang. Yang pertama, mengetahui kekurangan dan juga kelemahan karya. Yang kedua, mengetahui kelebihan karya. Yang ketiga, mengetahui masalah-masalah yang mungkin akan dijadikan tema di dalam tulisannya. Ciri-ciri kritik sastra. Untuk membedakan kritik tersebut merupakan kritik sastra atau kritik lainnya, maka ada ciri-ciri yang menunjukkan karakteristik di dalam karya sastra. Berikut ini ciri-ciri kritik sastra. Yang pertama, bersifat objektif. Yang kedua, bertujuan untuk dapat membangun atau memperbaiki karya sastra yang dikritik. Yang ketiga, menjadi bahan acuan untuk dapat meningkatkan kreativitas penciptaan karya sastra tersebut. Manfaat kritik sastra. Yang pertama, manfaat kritik sastra bagi penulis. Untuk memperluas wawasan penulis, baik itu yang berkaitan dengan bahasa, objek,
atau juga tema-tema tulisan serta teknik bersastra. Yang kedua, menanamkan motivasi untuk menulis. Yang ketiga, meningkatkan kualitas tulisan pada karya sastra. Yang kedua, manfaat kritik sastra bagi pembaca. Pertama, menjembatani kesenjangan antara pembaca dan karya sastra, menumbuhkan kecintaan pembaca terhadap suatu karya sastra. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dalam mengapresiasi suatu karya sastra. Yang ketiga, membuka mata, hati, serta pikiran pembaca akan nilai-nilai yang terdapat di dalam suatu karya sastra. Yang ketiga, manfaat kritik sastra bagi perkembangan sastra. Yang pertama itu mendorong laju perkembangan sastra, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang kedua, memperluas cakrawala atau permasalahan yang terdapat di dalam karya sastra.